Ya, jadi kita masuk ke modul 6 sekalian menyelesaikan cara menyusun anggaran keuangan. Jadi tadi kita udah belajar kas, piutang, terus di keuangan itu kan kita perlu tahu kesediaan sama utang. Nanti setelah itu kita bikin buat neraca atau anggaran keuangan itu sendiri. Nah, pertama kita mau bahas anggaran sediaan. Jadi sediaan itu kayaknya tahu semua barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan normal. Nah, kalau sediaan produk pasti ada yang jadi, ada yang masih dalam proses dalam suatu periode tertentu. Nah, sediaan produk jadi itu masuk ke aktiva lancar, sedangkan sediaan produk jadi yang dapat dipergunakan atau dijual setiap saat. Nah, itu termasuk aktiva lancar. Nah, kalau misalnya sediaan minimal yang kan biasanya ada yang mau siap dijual, ada yang biasanya disimpan buat jaga-jaga, buat cadangan. Nah, itu termasuk ke aktiva tidak lancar. Nah, artinya ingat aja kalau aktiva lancar itu menyimpan sediaan produk yang siap dijual, bisa dijual kapan aja. Kalau yang di aktiva tidak lancar, ada juga sediaan, tapi itu sediaan untuk jaga-jaga. Artinya yang buat jaga-jaga kalau misalnya mesinnya rusak, kita masih punya cadangan stok. Nah, itu disimpan di aktiva yang tidak lancar. Iya, nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa. Tunggu masuk bisa langsung ikut aja buat yang belum bisa masuk. Hmm, gampang kalau misalnya mau bahas anggaran sediaan itu apa, artinya ayah anggaran yang dibuat untuk sediaan. Terus kita bahas faktor yang mempengaruhi. Jadi misalnya yang produk jadi dulu, apa aja yang mempengaruhi. Itu sifat penyesuaian jadwal produksi dengan pesanan EK. Terus ada persaingan industri, terus adanya biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan. Nah, itu eh, yang mempengaruhi sediaan produk. Jadi nggak apa-apa telat, bisa langsung ikutin aja. Ini kita bahas yang modul 6 tentang masih kegiatan satu, masih awal-awal, masih uh, menjelaskan sediaan produk. Terus ada sediaan barang dagangan. Jadi kalau misalnya sediaan barang dagangan itu apa aja yang mempengaruhi? Yang pertama itu sifat persaingan dagang. Terus yang kedua itu bisa dipengaruhi juga sama hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan. Terus yang ketiga adalah ketersediaan barang di penyalur. Itu yang mempengaruhi sediaan barang dagangan. Nah, terus gimana cara menyusun anggaran sediaan? Yang pertama kita mau bahas kalau misalnya gimana cara menyusun anggaran sediaan pada perusahaan manufaktur, karena lain jenis perusahaan, lain juga cara menganggarkannya. Jadi buat perusahaan manufaktur itu ada 3 cara buat menyusun anggarannya. Jadi pertama kita menentukan pesanan ekonomis. Yang kedua itu menetapkan tingkat perputaran sediaan. Yang ketiga itu membuat anggaran belian bahan baku. Nah, pertama kita mau bahas dulu lebih rinci ke gimana menentukan kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis itu nama lainnya Economic Order Quantity atau EOQ. Jadi itu adalah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah belian yang optimal. Jadi berapa yang paling belian yang optimal yang harus kita beli dengan biaya yang paling sedikit. Nah, itu maksudnya KPE, kuantitas pesanan ekonomis. Rumusnya gimana? Akar 2 kali kuantitas standar bahan baku, terus dikali biaya pemesanan tiap kali pesannya atau ordering cost-nya dibagi dengan
harga standar bahan bakunya sendiri dikali dengan biaya penyimpanannya atau disebut biasanya carrying cost. Nah, kalau P kali I sendiri itu namanya biaya penyimpanan. Artinya kan harga bahan baku dikali biaya penyimpanan, jadinya biaya penyimpanan per unit. Nah, kan ada biaya penyimpanan itu, kalau dijelaskan itu artinya biaya untuk tempat menyimpan. Bisa juga untuk memelihara, misalnya kemungkinan bahan rusak dan hilang, terus untuk misalnya asuransi itu termasuk ke biaya penyimpanan. Pajak untuk menyimpan di gudang segala macam itu juga termasuk biaya penyimpanan. Untuk menimbang bahan misalnya butuh biaya, itu juga masuk ke biaya penyimpanan. Terus kalau misalnya biaya pemesanan itu meliputi biaya pengirimannya, biaya penerimaannya, pembayaran barang yang dipesan. Misalnya kalau lewat bank biasanya kan ada biaya-biaya khusus. Kalau misalnya kita metodenya beda cara bayarnya. Kalau cash sama ngutang juga caranya beda. Biaya juga kan biasanya dikenain bunga. Nah, itu termasuk ke biaya pemesanan. Nah, terus kalau misalnya kita pakai EOKI ini atau KPE ini, itu ada asumsinya. Jadi pertama itu kita asumsi, bisa juga kita bilang syaratnya. Jadi untuk pakai EOKI ini kita harus memenuhi asumsi ini atau memenuhi syarat ini. Jadi yang pertama, kita bahan untuk membuat produk itu tidak mudah rusak, terus pengirimannya tidak mudah terlambat. Biar ngitungnya pas. Terus yang kedua itu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per unit harus konstan, jadi sama terus. Terus yang ketiga, kebutuhan bahan relatif stabil sepanjang periode. Terus yang keempat, harga beli barang per unit juga konstan. Terus setiap saat bahannya harus selalu tersedia. Jadi kita nggak ada waktu untuk nunggu, jadi kita nggak hitung itu di KPE. Terus yang terakhir, barang yang dipesan tidak terikat dengan barang lain kecuali barang tersebut ikut diperhitungan sendiri. Terus masuk contohnya aja. Jadi misalnya kita tahu bahan baku berupa kedelai untuk produksi kecap itu 364 ons, itu untuk 1 tahun. Jadi itu bahan baku untuk 1 tahun. Terus harganya Rp160 per ons. Nah, biaya untuk pesan itu dikenakan 728. Terus biaya penyimpanannya itu 40%. Kalau mau hitung KPE-nya gampang, sisa masukkan rumus, tahu R-nya berapa, S-nya berapa, P-nya berapa, I-nya juga diketahui berapa. Kalau dimasukin rumus nanti ketemu hasilnya 91 ons. Maksudnya apa? Artinya 91 ons itu pembelian bahan baku yang paling optimal. Jadi itu yang paling efektif, paling efisien kalau pesan 91 ons sekali beli. Kalau kita mikir-mikir biaya penyimpanannya sama segala macam, itu udah dapat paling murah. Apabila kita butuh 364 ons 1 tahun. Jadi misalnya kita kan tahu 1 tahun bahan bakunya 364 ons, terus sekali pesan 91 ons, artinya kita 1 tahun pasti butuh 4 kali pesan tiap triwulanan, karena 364 dibagi 91 itu 4. Jadi 4 kali dalam 1 tahun. Nah, ini hanya untuk pembuktian, jadi misalnya alternatif lainnya itu gimana? Alternatif lainnya misalnya kalau kita pakai 2 kali pesan dalam setahun, bukan 4 kali. Artinya sekali pesannya bukan 91 tapi 182. Kan 364 bagi 2. Nah, itu kalau misalnya kita lihat biaya simpannya, biaya pesannya, sama biaya bahan baku itu sendiri, kalau kita total biayanya itu 65.520. Nah, kalau misalnya kita pakai KPE, yang artinya sekali pesan itu 91 ons, kita kalau ngitung biaya-biaya yang dikeluarkan waktu untuk mesan itu,
Total biayanya itu kalau dijumlah jadi 64.064. Nah, kalau misalnya kita pesennya lebih banyak lagi, ada 7 kali pesen. Dalam setahun artinya 364 dibagi 7 aja, itu sekali pesan artinya 52 ons. Kalau misalnya kita mau ngitung biayanya, itu malah jadinya 65.000. Jadi kalau misalnya kita mau pembuktian, kita harus memesan yang pakai KPE, karena KPE itu uh, kita mesennya paling optimal biayanya, jadi menggunakan biaya yang paling sedikit. Jadi misalnya kalau kita mau bandingkan yang 91 ons itu kan 64.064 rupiah untuk biaya pesennya sekali pesan. Nah kalau misalnya kita lihat yang 2 kali, misalnya pesennya lebih sedikit, itu malah 65.520. Kalau misalnya pesennya kebanyakan juga, itu total biayanya 65.000. Jadi bisa dilihat kalau misalnya yang paling efektif itu 91 ons tiap kali pesan 1 tahun, artinya 4 kali. Nah, ini hanya untuk pembuktian kita pakai KPE itu untuk mencari berapa banyak sih yang harus kita pesan sekali untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Nah, itu gunanya KPE. Nah, selain KPE itu besarnya belian bahan baku, tiap kali pesan untuk mendapatkan biaya belian yang minimal juga ditentukan oleh saat kembali pesan. Jadi pasti ada reorder point. Nah, reorder point itu apa? Jadi saat untuk memesan kembali bahan yang diperlukan. Sehingga waktu kita pesan, sediaan itu di atas sediaan keamanan itu sama dengan 0. Nah, contohnya apa? Jadi misalnya diketahui lagi bahan baku kedelainya setahun 364 ons, terus setiap minggunya keperluannya 7 ons. Nah, misalnya kita asumsi 1 tahun itu ada 52 minggu, terus ada lead time atau waktu tenggamnya, waktu nunggunya itu 4 minggu, dan safety stock itu ditetapkan 50% dari pengguna selama lead time. Jadi lead time itu kurang lebih waktu buat nunggu datang yang dari satu ke sediaannya ke bahan baku yang baru datang. Nah, itu time atau waktu tenggangnya. Jadi misalnya kita mau tahu yang terpakai pertama selama waktu senggang itu berapa, jadi sisa kali aja, kan waktu tenggangnya kan 4 minggu, jadi yang terpakai bahan bakunya selama waktu senggangnya itu 4 kali 7 ons, kan diketahui 1 minggu keperluannya 7 ons, kali aja jadi bisa ketemu 28 ons. Terus safety stocknya kan dia bilang 50% dari penggunaan selama lead time, sedangkan kita tahu penggunaan lead time-nya itu 28 ons, jadi safety stocks-nya itu sisa kali aja 50% kali 28, ketemunya 14 ons. Terus ada reorder point, 28 ons ditambah 14 ons, 28 tambah 14 ons itu artinya 42 ons. Jadi waktu bahan bakunya 42 ons, kita itu reorder point-nya. Jadi reorder point-nya butuh 42 ons untuk memesan. Minimal kita punya 42 ons untuk pesan kembali. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Apa ngikuti semua? Apa terlalu cepat? Jadi mungkin kalau misalnya nggak terlalu ngikuti bisa latihan-latihan. Asal nggak ada yang ditanya, masih ikut lanjut, ya udah. Nah, terus ini saya sudah buat rangkumannya. Jadi buat ngitung tingkat perputaran sediaan nanti kita butuh
rumus-rumusnya. Sebenarnya rumusnya nggak terlalu ribet, cuma namanya aja panjang. Jadi misalnya kayak tingkat perputaran sediaan produk jadi itu harga pokok jualan dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Nah, ini kurang lebih yang satu slide ini kalian mesti ingat rumusnya. Nggak mesti diingat, yang penting dimengerti juga. Bisa dapat dari mana? Ini saya rangkum jadi satu buat bahas nanti ilustrasi contoh-contoh yang ada di modul. Nah, itu semua ada di modulnya, cuma nanti di highlight aja yang mana yang perlu dan yang perlu diingat. Nah, itu tadi yang kurang lebih satu slide ini semua perlu diingat buat jawab soal dan membuat anggaran sediaan. Jadi misalnya kita langsung masuk ilustrasinya aja. Jadi misalnya diketahui apa? Diketahui sediaan produk dalam proses awal itu, kalau misalnya disingkat-singkat namanya jadi SPDP AW. AW itu buat awal, itu 65 unit. Terus sediaan produk jadi awal, itu 60 unit atau SPJ AW. Komponen biaya pabriknya ditetapkan sebagai berikut. Jadi diketahui biaya bahan baku itu Rp20, biaya tenaga kerja langsung Rp15, biaya overhead pabrik itu Rp5. Terus misalnya jualan dianggarkan sebanyak 1000 unit dengan harga jual Rp1. Terus diketahui tingkat persediaan produk jadinya itu ditetapkan 20. Terus tingkat perputaran sediaan produk dalam proses itu ditetapkan 19,55 kali. Di anggaran rugi laba ini misalnya kan masih kosong semua, saya taruhnya kosong. Terus kita mau mulai ngisi satu persatu dengan apa yang diketahui. Dari ilustrasi sebelumnya udah dijelaskan butuh apa aja, yang diketahuinya apa aja. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngisi, yang pertama itu jualan. Jadi jualan kan diketahui itu jualan dianggarkan sebanyak 1000 unit dengan harga jual 60. Jadi 1000 unit harga jualnya Rp60. Nah, nanti sisa dikali aja jadi 60.000. Terus ada sediaan produk jadi awal diketahui 60 unit. Yang di sini itu bisa dimasukin dari apa yang diketahui. Terus sediaan produk dalam proses awal diketahui 65 unit. Di sini juga bisa, artinya bisa kejawab. Nah, artinya kalau kita ngisi bisa ketahuan jualannya, sediaan produk dalam prosesnya, sama sediaan produk jadi awalnya. Terus karena diketahui biayanya semua kan 40, yang dari mulai bahan baku, biaya tenaga kerja langsung sama biaya overhead pabriknya kan 20 tambah 15 tambah 5 itu nanti total 40. Kita juga udah bisa ngisi yang berapa sih harga produknya, harga pokok produknya itu 40. Terus kita mau ngisi sediaan produk dalam proses awal. Nah, kita kan tahu persenan biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsungnya, biaya overhead pabriknya kan yang awal 65. Terus dikali aja dengan proporsinya masing-masing, terus dikali dengan biaya-biaya yang sudah diketahui. Diketahui 20, 15, sama 5. Ini kita pakai yang 160 sama 40 ini standar. Jadi ini nggak diketahui di ilustrasi, tapi kita berasumsi aja. Biasanya mereka pakai kalau biaya bahan baku itu selalu 100%, tenaga kerja langsungnya 60%, overheadnya 40%. Dari contoh-contoh sebelumnya. Jadi diketahui kali aja dengan masing-masing biayanya. Itu ketemu hasilnya 300 untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 585, biaya overhead pabriknya 130, jumlah biayanya bisa ketemu 2015. Nah, itu bisa kita tahu untuk sediaan produk dalam proses awal.
Nah, karena udah diketahui 2005, kita isi aja 2015 di sini. Terus kita juga mau hitung misalnya harga pokok produk jadinya. Itu kan produk siap dijual dikurangi dengan sediaan produk jadi awal. Terus kita juga tahu produk siap itu didapatnya dari HPJ itu harga pokok jualan, terus ditambah dengan SPJ AK, artinya seduk jadi karena AK akhir. Terus SPJ AK-nya sendiri itu dapat dari mana? Dapatnya dari jualan dibagi dengan TPSBJ itu total produk sediaan B itu kalau nggak salah bahan jadi. Nah, itu dikali 2 dikurangi dengan SPJ awal, sediaan produk jadi awal. Nah, jadi nggak mesti dari atas ke bawah, jadi bisa aja kita pakai dari bawah terus ke atas. Berdasarkan dengan apa yang diketahui, karena misalnya kita mau kerja dari atas, misalnya harga pokok produk jadinya, itu kan kita butuh SPJ awal sama produk siap dijual. Nah, produk siap dijual itu dapatnya dari sebelumnya, terus malah produk siap dijualnya kan HPJ sama SPJ AK itu dibutuhin. Nah, untuk dapat SPJ AK-nya kita ngitung sebelumnya lagi yang di bawahnya dulu. Nah, itu sisa masukin rumus. Jadi kan di awal tadi saya ada nulis gimana cara dapat rumusnya SPJ AK. Nah, itu sisa dimasukin rumus aja. Jadi misalnya jualan dibagi TPSBJ dikali 2 dikurangi SPJ AW. Nah, diketahui jualannya 1000, terus yang buat belian bahan bakunya 20, terus dikali 2, terus dikurangi 60 SPJ AW yang dapat dari sini. Dimasukin rumus, jadi ketemu sediaan produk jualnya yang akhir itu 40 unit. Sediaan produk jadi akhir itu 40 unit. Nah, itu bisa dimasukin di sini. Nanti di sini 40 unit. Terus kita mau hitung produk siap dijualnya. Itu HPJ ditambah SPJ AK. Jadi diketahui kan HPJ-nya 1000 kan tadi kita udah hitung. Terus kita mau tambah 40. Jadi sediaan yang sebelumnya kita udah hitung juga, itu dapatnya 40. Jadi produk siap dijual itu kalau dijumlah jadinya 1040 unit. Nah, itu nanti kita isi di sini. Produk siap dijual. Nah, terus kita mau cari tahu harga pokok produk jadi. Nah, itu sisa produk siap dijual dikurangi dengan sediaan produk jadi awal. Nah, kan diketahui sediaan produk jadi awal itu 60, kan di sini diketahui. Jadi dikurangin aja 1040 kurang 60 ketemunya 980 unit. Nah, itu nanti isinya di sini. Kalau misalnya diisi, nanti hasilnya kayak gini. Sudah diisi 980, 60, 1040, 40, artinya udah beberapa udah keisi. Nanti untuk tahu biayanya sisa dikali aja sama harga per produknya. Jadi kan Rp40 harga biaya bahan baku, tenaga kerja langsung sama overheadnya. Untuk buat produknya diketahui udah 40, udah kaliin aja jadi bisa ketemu yang sebelah kanan biaya-biayanya. Terus misalnya buat diketahui kan SPDP akhirnya itu 70 unit. Misalnya, ini kita asumsi aja, misalnya biaya bahan bakunya itu masih 90%, biaya tenaga kerja langsungnya 50%, sama BOP-nya 60%, pakai asumsi yang di buku aja. Kita mau ngisi yang lain, jadi misalnya kita pertama mau ngitung SPDP AK-nya dulu. Jadi sediaan produk dalam
proses akhir. Sediaan produk dalam proses akhir. Nah, itu rumusnya apa? Jadi itu pakai rumus HPPJ. HPPJ itu apa? Harga pokok produk jadi dibagi dengan TPSDP atau tingkat perputaran sediaan produk dalam proses. Dikali 2, terus nanti dikurangi dengan sediaan SPDPAW, sediaan produk dalam proses awal. Namanya memang agak inget-inget aja panjangannya. Udah masukin, kita kan udah tahu tadi HPPJ-nya dari sini sisa dikali 980 yang tadi kita hitung kali 40 kan ketemu 39.200. Terus dibagi 19,55 diketahui tadi di ilustrasinya di halaman pertama kan ditetapkan 19,55 kali dikali 2 dikurangi dengan 2015 yang kita udah hitung juga dari sini 2015. Ketemu SPJ AK-nya 1995. Nah, itu nanti ngisinya di sini. Nah, terus kita juga mau hitung biaya produksi. Nah, biaya produksi itu HPPJ ditambah SPD PAK, jadi sediaan produk dalam proses akhir. Jadi biaya produksinya dimasukin aja angkanya 39.000 ditambah 1995 yang kita baru hitung. Nah, nanti ketemu biaya produksinya 41.195. Nah, kalau misalnya dalam unit berapa? Dalam unit sisa 980 ditambah 70. 70 kan tadi diketahui. Di sini diisi di sini. Nah, terus sisa 980 ditambah 70 pasti itu biaya produksi. Atau bisa dibagi 40, nah itu juga sama, jadi pasti 1050 unit. Karena kan di sini sama sini. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini udah saya usahain jelas pakai panahnya. Kalau misalnya agak telat bisa nanti saya kasih PPT-nya. Lumayan jelas dapat dari mana. Gimana sampai sini nggak bingung kan dapatnya dari mana? Jelas ya. Semoga jelas ya. Iya, terus kan masih banyak yang kosong. Tadi kita isi sama apa yang udah kita hitung. Terus kan masih ada yang kurang, jadi BBB-nya, BTKL-nya, BOP-nya, biaya pabriknya juga masih kurang. Jadi untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung sama overhead pabriknya, kan bisa kita hitung. Tadi kan kita udah tahu, misalnya asumsi tingkat penyelesaiannya yang BBB itu 90%, BTKL-nya 50%, BOP-nya 60%. Itu kan yang dimisalkan. Nah, kalau kita mau hitung berapa unit, jadi sisa 980 kan total unitnya, terus ditambah 70 unit dikali 10%, terus dikurangi yang 65 unit yang awal dikali 100%. Ini 70 unit dapatnya dari yang akhir, sedangkan 980 kan udah jadi. Yang YouTube di itu kok udah di-upload kok. Cuma emang yang bagian modul kedua ada yang kepotong-kepotong soalnya softwarenya yang waktu itu agak error. Tapi yang 1 sampai 3 udah saya upload di YouTube, itu ada di playlistnya UT Taiwan. Kayaknya kalau kalian lihat-lihat
Dulu cuma satu yang upload itu UT Taiwan, nah itu pasti ada di situ. Cari aja buat mata kuliah penganggaran. Nah itu saya udah upload yang pertemuan 1 sampai 3 sih, yang terakhir emang belum karena yang minggu lalu kan kita kepotong jadi belum lengkap videonya. Nah itu nanti bisa dicek di situ. eh oh iya, sama ini PPT-nya yang ketuanya siapa ya? Nanti nanti kasih saya emailnya nanti buat yang PPT-nya nanti saya kasih. Soalnya kalau di buku bacanya agak susah, jadi ini saya sudah buat agak lebih mudah. Jadi kalau misalnya kalian belajar lagi terus bingung dapatnya dari mana angkanya, ini kan lebih jelas tahu dari mana. Nanti saya kasih PPT-nya. Kasih satu aja terus satu bagi-bagi. Kan susah kalau mau ngirim satu-satu emailnya. Nova ya. Oh, kalau Nova kayaknya punya deh. Soalnya kan udah kirim ke waktu ngirim tugas ya. Nggak apa-apa, nanti saya kasih ke Nova artinya. Oke, terus sekarang kita mau ngitung biaya pabriknya. Jadi BBB, BTKL, BOP-nya ketemu masing-masing berapa unit. Terus mau hitung biayanya berapa. Jadi sisa dikali aja benar. Dengan misalnya 978 unit ini kan biaya bahan baku. Terus di awal diketahui biaya bahan baku kan Rp20. Kalau biaya tenaga kerja langsung Rp15. Kalau biaya overhead pabrik Rp5. Nah, itu masing-masing dikali aja tiap unitnya. Jadi kalau BBB-nya yang 978 unit kali 20, kalau BTKL-nya 976 unit itu dikali dengan Rp15. Kalau yang overhead pabrik 996 unit kan udah dihitung dikali dengan Rp5 sesuai yang diketahui di awal soal. Nah, nanti ketemu deh berapa unit sama biaya pabriknya 39.180 kalau di jumlah seluruh biayanya. Terus kalau misalnya kita mau lihat biaya pabriknya 985 cara lainnya, misalnya kita mau kan kita ketahui biaya produksinya 41.195. Terus kita tahu 2015 sebenarnya sisa dikurangin aja bisa ketemu. Nggak perlu hitung satu-satu. Jadi ini cara yang lebih gampang. Kan biaya pabrik ditambah sediaan produk dalam proses awal kan jadinya biaya produksi. Nah, kalau misalnya udah diketahui biaya produksinya, sisa kurangin aja sama sediaan produk dalam proses awal. Itu bisa ketemu. Ini cuma cara lainnya. Yang 39.180 itu cuma cara lain. Kalau unit sama sisa 1050 kurang 65 unit bisa ketemu unitnya. Nah, terus kalau misalnya kita mau tahu biaya-biayanya sama kan tadi udah dihitung kali 20 kali 15 kali 5. Terus nanti jualannya sisa 60.000 dikurangi dengan harga pokok jualan. Nah, nanti ketemu kita punya laba kotor itu 20.000. 60.000 kurangi 40.000 ketemu hasilnya laba kotor. Kalau yang ini tadi kita udah hitung sama kayak yang slide sebelumnya. 978 976 kali 15 sama 996 kali 5. Nah, itu buat diisi yang di sini untuk bikin anggaran rugi labnya. Total pasti 39.180 kalau dijumlah. Nah, ini artinya udah keisi semua. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau enggak, kita masuk contoh yang lainnya. Yang di modul biar kita bisa bahas. Jadi kita mau bahas belian bahan baku yang lain. Kalau misalnya contoh lainnya. Jadi misalnya diketahui anggaran jualan untuk Januari, Februari sama Maret masing-masing 1.000, 2.000 sama 3.000. Terus sediaan produk jadi awalnya itu 100 unit. Terus karena kita mengutamakan stabilitas produk dengan anggaran produk, jadi yang dihasilkan selama 3 bulan itu 6.060 unit, jadi stabil di produk
akhirnya. Terus mengutamakan stabilitas produk, maka tiap bulan diproduksi sebanyak bagi aja. Jadi 6.060 dibagi 3 bulan ketemu 2020 unit per bulan. Kan tadi diketahui selama 3 bulan. Jadi kalau mau tahu per bulan sisa dibagi 3. Nah, ini kita mau lihat, jadi kalau misalnya diketahui produk yang dihasilkan 6.060, terus diketahui sediaan produk jadi awalnya 600, diketahui kan jualannya 6.000 unit, kalau lihat Januari, Februari, sama Maret, kalau di total kan 6.000 unit, ketemu, jadi artinya sediaan produk jadi akhirnya 160 unit, sisa dikurangin aja. Nah, ini kalau misalnya keterangannya misalnya untuk bulan Januari, Februari, sama Maret. Jadi kalau triwulan 1 itu langsung kita hitung total 3 bulannya. Jualan sisa dimasukkan, kan udah diketahui dari awal 1.000, 2.000, 3.000, terus sediaan akhirnya, terus sediaan awalnya kan 100 unit, terus nanti jadi bertambah. Ini harusnya 1.120, terus 1.140, karena kita mengutamakan stabilitas produk. Ingat yang bagian kita bikin anggaran produk, anggaran sediaan, kan pasti produknya di sini semua sama. Caranya ini kurang lebih pakai cara yang masih ingat kalau misalnya di modul berapa ya, 3 kalau nggak 4. Nah, itu cara menganggarkan sediaan produk ini pakai yang stabilitas produk, yang artinya produknya di bagian akhir semua sama. Terus sediaan awalnya 100, benar, artinya nanti yang akhir pasti 160. Terus misalnya diketahui harga pokok produk jadi variabel dianggarkannya itu 10 per unit, 10 rupiah. Terus harga jual produk jadinya 120 rupiah per unit. Beban usaha variabelnya sebesar 1 per unit. Beban tetap per bulannya sebesar 2.000 per unit. Nah, itu bisa kita bikin anggaran rugi labanya. Jualan kan udah dikaliin aja dengan harganya berapa, kan 10 per unit, jadi masing-masing dikaliin aja. Harga jual produk sebesar 120 unit, jadi artinya 1000 dikali dengan 120. Nah, itu bisa ketemu jualannya untuk masing-masing bulan. Jadi 1000 kali 120, yang bulan Februari 2000 kali 120. Nah, itu selanjutnya. Kalau triwulan sisa dijumlah aja 3 bulannya berapa. Terus harga pokok produknya 200 kan dikali aja 2020 unit dikali 10 kan variabel 10 per unit. Terus ada sediaan produk jadi di awal itu 1000, 100 dikali 10. Terus nanti dijumlah untuk produk siap dijual, jadi sisa jumlah aja yang harga pokok produk jadi sama awal dijumlah kan ketemu produk siap dijual. Diketahui yang Maret kan 1.600, terus yang lainnya diketahui 11.200, 1.120 itu dikali 10, terus 11.400 itu dikali 10, terus yang Maret yang akhirnya kan 160 dikali 10, nanti hasil triwulannya 1.600. Terus dikurangin ketemu harga pokok jualan. Terus beban tetap per bulan sebesar 2.000, jadi margin kontribusi kotornya bisa diketahui tiap bulan 2.000, nanti makin tambah bulannya artinya makin bertambah. Jadi kalau bulan Januari 2.000, Februari jadi 4.000, kalau Maret jadi 6.000. Nah, kalau misalnya dijumlah semua kan jadi 12.000 untuk triwulan 1. Jadi tiap bulan bertambah 2.000, kan dia bilang beban tetap per bulan sebesar 2.000. Terus ada beban usaha variabelnya kali 1. Jadi 1.000, 2.000 sama 3.000, jadi jualannya dikali 1 rupiah per unit, itu untuk beban usaha. Nah, nanti beban kontribusinya sisa kurangin aja, yang 2.000 kurangi 1.000. Yang margin kontribusi kotor dikurangi dengan beban usaha variabel. Dikurangin ketemu, terus ada beban tetap 2.000,
Terus laba ruginya sisa dikurangin. Jadi untuk Januari dia minus 1.000, kalau Februari dia eh, nggak profit, nggak rugi, BEP. Kalau Maret dia profit 1.000. Kalau misalnya satu triwulan, kalau dijumlah semua ya artinya dia nggak dapat apa-apa. Jadi nggak untung nggak rugi BEP sih. Ini contoh untuk bikin anggaran rugi labanya. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita masuk ke anggaran sediaan pada perusahaan dagang karena ini kita hitungnya sediaan untuk perusahaan manufaktur. Sebelum pindah jenis perusahaannya, apa ada yang mau ditanyakan? Gimana? Oh iya, nanti setelah semuanya selesai baru dibahas. Karena deadline-nya kan belum. Kalau dibahas artinya nggak kerja dong nanti tugas duanya. Nggak dicari dulu. Iya, oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Lanjut aja ya, biar. Oke, kita masuk ke perusahaan dagang. Jadi kurang lebih caranya itu sama untuk manufaktur. Jadi pertama hitung KPE-nya dulu, terus nanti kita hitung tingkat perputaran sediaannya, terus nanti terakhir sisa buat anggarannya. eh jadi KPE udah tahu ya, tadi kan sama. Em, rumusnya sama, terus ini mungkin rumus yang akan kita pakai lagi. Sisa diinget-inget aja gimana caranya. Kan ada yang rata-rata sediaan barang dagangan ya artinya yang awal sama akhir dibagi dua. Terus kayaknya udah eh, bisa bisa dibaca nanti yang di modul. Nah, kita masuk contoh aja langsung. Jadi misalnya diketahui anggaran jualan Januari 1.100, Februari 1.200, Maret 1.300 kilo. Terus awalnya sebanyak 100 kilo, harga pokoknya 100, harga jualnya 120 rupiah. Terus tingkat perputaran sediaan barangnya itu sebulan 8 kali. Terus beban usaha variabel per kilogram itu 15 rupiah dengan beban usaha tetap per bulan 6.000. Nah, kalau misalnya kita mau hitung um, tadi bahas sampai kita langsung masuk contoh, udah bahas bisa ngitung sediaan akhir, barang dagangan akhir. Sisa masukin rumus, tadi udah ada di depan sini. Sedia barang dagangan akhir udah ada rumusnya di sini. Kayaknya di modul juga nanti sisa diingat-ingat aja cara ngitungnya gimana. Nah, terus udah hitung sediaan barang dagangan akhir, terus kita masuk ke anggaran belian barang dagangan. Jadi misalnya kita tahu misalnya Januari 1.175, Februari 1.150,
Maret 1375. Terus sediaan barang dagangan awal sebanyak 100 kilo. Terus harga pokok per kilo itu 100, harga jualnya 120. Gampang, jadi sisa dimasukin aja. Jadi belian barang dagangan awalnya kan sisa dikali 100 yang masing-masing bulannya. Terus ada sediaan barang dagangan awal yang tadi kita udah hitung. Terus sisa dijumlah ada aja, jadi barang siap dijual. Terus ada harga pokok barang terjual. Terus bisa ketemu sediaan barang dagangan akhirnya berapa. Terus kalau udah dihitung semua nanti pasti bisa bikin tadi kan anggaran jualan. Jadinya harga pokok barang terjualnya pakai yang sebelumnya yang ini, yang 1100, 1200, 1300. Nah, itu nanti dikali dengan 100. Nah, terus nanti bisa dihitung dong, artinya sediaan barang dagangan akhirnya. Sisa dikurangin aja yang siap dijual sama harga pokok barang terjual. Kalau udah tahu, itu bisa bikin anggaran rugi labanya. Jadi ketahuan misalnya jualannya sisa yang tadi dikali 120 kan harga jualnya 120. Terus yang 1100, 1200 sama 1300 yang di slide sebelumnya, yang anggaran jualan itu dikali 120 itu ketemu jualannya. Terus harga pokok barang terjualnya udah dihitung juga tadi, masukin aja, ketemu margin kontribusi kotornya, sisa kurangin aja jualan sama harga pokok barang terjual. Terus ada beban usaha variabel. Kayaknya yang sebelumnya dibilang kalau beban usaha variabelnya itu 15 per kilo 15 rupiah dengan biaya usaha tetap per bulan 6.000. Nah, itu sisa dikali aja beban usaha variabelnya kali 15. Nanti ketemu 16.500, 18.000 sama 19.500. Terus ketemu sisa margin kontribusi bersihnya, ketemu sisa dikurangin aja yang kotor, kurangi beban usaha variabel. Kan beban tetapnya diketahui 6.000. Nah, nanti kalau misalnya mau anggaran rugi laba, sisa dihitung aja dari atas ke bawah, dijumlahin, ketemu labanya. Kalau yang Januari rugi malah bukan laba, rugi 500. Kalau yang Februari nggak ada, yang Maret untung 500. Jadi satu triwulan itu dia nggak untung nggak rugi. Nah, kita masuk ke utang sama neraca. Ada yang ditanyakan belum buat kegiatan 1? Gimana? Apa ada yang ditanyakan? Masih adakah semua? Gimana? Nggak ada yang merespon satupun. Oke. Langsung masuk ya, pengertian anggaran utang. Kalau utang pasti tahu kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu. Ya, utang ya kayaknya semua pasti tahu utang. Terus utang kan ada jangka pendek. Jadi kalau misalnya masuk jangka pendek itu kalau misalnya dia paling lama 1 tahun. Nah, itu termasuk jangka pendek.
Misalnya utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, pokoknya semua yang di bawah maksimal di bawah atau maksimal 1 tahun itu masuk utang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang ya artinya yang lebih dari 1 tahun. Biasanya yang obligasi, hipotek, kredit investasi itu yang lama-lama masuk ke utang jangka panjang. Nah, ini cuma jenis-jenis utang. Jadi kayak misalnya utang usaha itu artinya utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan rutin sehari-hari. Terus ada utang beban terutang atau beban akrual, artinya utang akibat pengakuan beban saat terjadinya walaupun belum dibayar. Nah, itu kan yang kita bahas akrual minggu lalu. Terus ada wesel bayar, terus ada kredit modal kerja, ada utang obligasi, utang hipotek atau hipotek, terus ada kredit investasi. Nah, itu cuma jenis-jenis utang sesuai dengan kegiatannya. Jadi utang karena apa? Itu biasanya namanya mirip-mirip. Kayaknya nggak perlu dijelasin lebih lanjut. Kayaknya kalian bisa kalau cuma jenis-jenis utang tahu lah, kan utang aja pasti tahu utang itu apa. Nah, terus kegunaannya apa sih anggaran utang? Ya, dari segi pemasaran itu dia merebut peluang pasar dan memenangkan persaingan. Kalau ngasih utang mungkin orang lebih mampu beli, nah itu pemasarannya lebih naik. Terus terus segi produksi, jadi menurunkan harga pokok produk sehingga dapat menurunkan harga jual dalam rangka memenangkan persaingan. Jadi kalau misalnya produksi kan kita kalau misalnya dapat modal dari utang kita bisa meningkatkan produksi. Terus biasanya kalau makin banyak yang dibikin kan biasanya jadi makin murah. Misalnya kalau kita beli barang lebih banyak, walaupun saat itu nggak terlalu mampu, jadinya pakai utang. Biasanya kan kalau beli banyak dapat potongan. Nah, itu salah satu gunanya anggaran utang. Jadi ya secara umum anggaran utang itu buat laba sama rentabilitas. Terus biasanya kalau anggarannya sendiri dijadikan pedoman sama bisa dijadikan alat pengawasan dalam hal pembayaran utang. Jadi kita bisa mengawasi. Kan biasanya kita sudah menganggarkan, jadi kita sudah merencanakan. Jadi kalau misalnya rencananya agak sedikit berbelok, itu kita bisa jadikan sebagai alat pengawasan. Udah bener apa enggak untuk evaluasi. Nah, itu kurang lebih gunanya anggaran utang. Terus apa aja yang mempengaruhi anggaran utang? Yang pertama itu ekspansi. Jadi kalau misalnya kita mau memperluas perusahaan, itu artinya bisa jadi utangnya kita makin gede. Karena perluasan modal, karena butuh modal lebih untuk ekspansi, itu artinya butuh uang lebih. Kalau nggak mampu artinya utangnya, artinya minjem utang. Nah, kalau minjem utang artinya memperbesar utang. Terus ada struktur modal, jadi kalau misalnya mau bikin perusahaan terus modal sendiri, biasanya kan kecil nggak cukup. Nah, itu artinya minjem utang. Minjem uang jadinya utang kan. Nah, itu kurang lebih untuk struktur modal. Kan kalau modal ada ekuitas artinya modal sendiri, atau liability atau liabilitas artinya utang. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Nah, terus kita langsung masuk ilustrasi aja. Jadi misalnya kalau yang ilustrasi 1 yang nggak tahu halaman berapa, halaman 45, 46. Nah, itu misalnya diketahui belian dianggarkan sebagai berikut. Jadi Januari 20.000, Februari 30.000, Maret 40.000. Pembayaran 5/20 net 30, artinya udah kayak yang di sebelumnya. Contoh sebelumnya ada yang potongan 5%. Barang yang dibeli bila membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima. Jangka waktu kredit paling lama 30 hari. Sama kurang lebih kayak yang piutang, cuma kali ini kita bahasnya utang. Nah, terus berdasarkan kebiasaan membayarnya, jadi 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Terus 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari, dalam 10% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip contoh yang di pertama juga kayaknya piutang, cuma bedanya kali ini kita yang ngutang. Nah,
Nah, terus cara bikinnya gimana? Jadi kan tadi diketahui Januari, Februari, Maret. Terus kita kan ngutang. Jadi kita mau hitung berapa sih utang usaha kita. Jadi kan pertama ditahu 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan beliannya bulan beli berikutnya. Artinya kalau bulan Januari ngutang, kita tahu beliannya 20.000, kita baru ngutangnya untuk bayar 50%-nya bulan berikutnya, artinya Februari. Jadi 50% dikali 20.000. Nah, itu 10.000. Terus kan yang 5/20 net 30, artinya yang 5% potongan. Artinya kita punya potongan. Artinya 5% dikali 10.000. Kan yang bulan Februari punya. Dikali aja 10.000. Terus nanti hasilnya 500, nah potongan jadi sisa 9.500 utangnya. Terus kan ada yang 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Artinya sisa 30% dikali 20.000, artinya 6.000. Nah, nanti kalau di 10.000 itu kan yang untuk bulan Januari punya karena dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Jadi yang punya Januari kan 20.000, terus 2 bulan kemudian kan baru dibayar 20%. Nah, ini artinya bulan Maret baru bayar yang 20% buat Januari. Dikali aja 20.000, jadi 20% kali 20.000 sama dengan 4.000. Terus sama kayak yang Februari, 50%-nya kali 30.000 punya yang Februari. Terus 5%-nya dikali 5% yang bayaran untuk Februari, potongan. Terus dikurangin aja potongannya. Terus kan yang 30% kali 30.000 sama kayak yang sebelumnya, sama dengan 9.000. Terus April kurang lebih sama caranya, sisa ganti bulan sebelumnya aja. Terus sisa Mei kan yang untuk bulan Maret itu kan 40.000 sama 20% 2 bulan berikutnya kan baru dibayar, artinya bulan Mei baru dibayar terakhir sisa. Jadi sisa 20% kali 40.000 ketemu 8.000. Jadi kalau di total semua utang usaha kita akibat dari 3 bulan Januari, Februari, Maret itu di total 87.750. Nah, kalau kita misalnya mau bikin anggaran utang usahanya, kan kita hitungnya per Januari, Februari, Maret. Jadi misalnya Januari beliannya kita 20.000, itu kan artinya semuanya dihitung. Jadi anggaran utangnya, kita kan berencana utang. Terus Februari, jadi yang 20% yang dibayar dalam bulan kedua sesudah belian kali 20.000 punya Januari itu 4.000. Terus yang belian benerannya untuk bulan Februari itu 30.000. Terus Maret sama 20% kali yang punya Februari, terus ditambah belian yang untuk Maret sendiri. Nah, itu bisa kita menganggarkan utang usaha sebelumnya untuk Januari, Februari, sama Maret. Nah, kalau misalnya masuk ilustrasi selanjutnya, jadi misalnya mirip-mirip kayak piutang yang tadi. Jadi misalnya realisasi Juli, Agustus, anggaran September, Oktober, November, Desember. Syarat pembayaran 30% tunai, 50% kredit sebulan, 20% kredit 2 bulan. Sama artinya yang untuk September kan diketahui yang September 30% tunai, jadi kita bayar itu sisa 30% dikali 100 yang punya September. Terus 50% yang kredit sebulan yang sebelumnya, jadi yang Agustus kan 80, itu sisa 50% dikali 80, artinya 40. Terus kita bayar utang usaha yang buat bulan Juli kan baru kebayar pas September kan 2 bulan setelahnya. Jadi 20% dikali 100 yang punya Juli. Nah, itu pasti ketemu untuk yang utang usaha bulan Desember, yang dibayar bulan Desember. Terus masuk yang Oktober sama 30% kali 100 punya Oktober, 50% dikali yang bulan sebelumnya, yang 20% dikali 2 bulan sebelumnya, gitu terus sampai yang bulan Desember. Nah, kalau bikin anggaran usahanya gimana? Karena
Sama 30% kan cash, jadi kita nggak masuk di anggaran utang usaha. Jadi kita hitung yang pertama 20% yang bulan Agustus, karena sebelumnya kan dibayar ke bulan kedua sesudah bulan belian. Artinya 20% dikali yang punya Agustus. Itu dikali 80. Terus yang untuk Septembernya sendiri kan kita masih punya utang 70%. Nah, itu kali 100 jadinya 70. Kurang lebih gitu semua, sama caranya sampai bulan Desember. Jadi ini karena ini utang, bedanya ya cuma utang kita mengeluarkan uang, kalau misalnya piutang nanti kita dibayar sama yang mengutang. Tapi kurang lebih caranya mirip-mirip sama yang piutang. Cuma bedanya nanti bedanya kalau utang usaha nanti kita kasnya keluar. Kalau misalnya piutang kan kasnya masuk. Tapi cara ngitungnya kurang lebih sama. Terus ada contoh lagi dari modul. Jadi misalnya kita persis sama lagi contohnya kayak yang punya piutang. Jadi misalnya diketahui realisasi sama anggaran. Realisasinya itu untuk bulan Agustus sama September, anggarannya itu yang buat Oktober, November, Desember. Jadi syarat pembayaran 20% tunai dan 80% kredit. Jadi 70% sebulan setelah jualan, atau langsung aja 70% kayak 80% itu 56%. Terus dan 30% 2 bulan setelah jualan. Jadi 30% dari 80% itu 24%. Jadi kalau misalnya mau hitung utang usahanya sama caranya kayak contoh sebelumnya, cuma karena 70% di sini kali dari 80%. 20% ini karena cash, terus 70% utangnya bulan 1 bulan. Pembayarannya dikali 80%, total dari utangnya 80%, terus dikali 80.000 yang punya September, ketemu hasilnya. Yang Agustus juga 30%, dibayar waktu bulan Oktober, kan 2 bulan setelahnya, terus dikali karena utangnya 80% dari 100.000, terus bisa dikaliin aja semua. Kurang lebih gitu caranya untuk November sama Desember sama, sisa itu bulan lalu sama 2 bulan lalunya sama yang bulan itu juga. Ketemu utang usahanya kita berapa. Nah, kalau bikin anggaran utang usaha kan diketahui syarat pembayaran 30% tunai, 50% kredit sebulan, 20% kredit 2 bulan. Jadi yang pertama kita mau bahas yang untuk yang bulan Oktober, anggaran utang usaha yang bulan Oktober kan kita waktu September, jadi bulan sebelumnya itu kan bayar 30% tunai, tapi dari 80% kredit 2 bulan. Jadi sebenarnya sisa dikaliin masuk aja. Yang September itu dikaliin 30%. Terus yang Oktober sisa yang bener-bener 80%. Udah ketemu pasti hasilnya. Kurang lebih caranya persis sama kayak yang piutang, mirip-mirip. Jadi yang November pakai yang 30% dulu, yang untuk bulan sebelumnya kan 30%. Terus kan total dari utangnya yang 80%. Yang 2 bulan setelah belian, udah itu caranya sama, November ya 80% kredit. Kurang lebih pasti ketemu hasilnya. Terus kita tadi kan bahasnya utang jangka pendek, sekarang kita mau bahas yang utang jangka panjang. Jadi masuk ilustrasi langsung aja. Jadi misalnya beli mesin dan alat pabrik direncanakan dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta. Ketentuannya bunga 12% setahun. Angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Terus angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun.
Jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun, tenggang waktunya 1 tahun, terus selama tenggang waktu bunganya dibayar. Nah, kalau misalnya pakai rumus annuity atau anuitas itu pakai P dalam kurung I itu bunganya 1 plus I, N sama dengan T, N kurangi T, N itu jumlah periodenya, T itu tenggangnya, terus masukin aja rumusnya, dibagi 1 plus I, N kurangi T, pangkat N kurangi T dikurangi 1. Jadi masukin aja, P-nya kan pinjamannya 11 juta, terus bunganya 12%, terus ada 5 tahun, tenggangnya 1 tahun, jadi 5 dikurangi 1 nanti. Masukin rumus, ketemu anuitasnya tiap angsuran per tahunnya itu 3.621.579. Itu buat pakai rumus anuitas ketemu. Kan tadi dibilang angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Nah, itu rumus anuitas bisa dimasukin. Ini rumusnya anuitas. Nah, setelah tahu kan yang pertama, tahun pertama kan ada tenggang 1 tahun. Jadi tenggang 1 tahun pertama itu cuma bayar bunga. Jadi angsuran pertama itu kan cuma bunga. Jadi sisa 12%, kan bunganya 12% dikali dengan utangnya 11 juta. Nah, itu ketemu 1.320.000. Nah, terus ditambahin aja pokok utangnya. Jadi kan ketemu bunga utangnya kan 1.320.000. Terus kita tahu anuitasnya untuk angsurannya 3.621.579 tiap tahunnya setelah tahun pertama, jadi artinya bayarnya di tahun kedua sama angsurannya. Jadi pokok utangnya 2.301.579. Jadi kurangin aja angsuran, kurangi biaya utang. Nah, nanti dikurangin aja, jadi sisa utangnya kita tahu berapa kalau udah membayar angsurannya. Jadi dikurangin. Nanti dibayar terus angsurannya sampai sisa utangnya jadi 0. Jadi artinya lunas pada tahun ke-5. Bunga utangnya ya ingat aja, ini dikali 12%, terus nanti 12% lagi, dipotong 12% lagi sampai habis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih adakah kalian? Oke, nggak apa-apa. Lanjut masuk aja. Nah, terus sekarang gimana cara menyusun anggaran neraca? Kalau misalnya modal sendiri atau ekuitas, kurang lebih selisih lebih harta atas utang. Ya, aktiva atau aset dikurangi hutang, nah itu kan ekuitas atau modal sendiri. Pasti tahu. Terus menyusun anggaran modal itu ada macam-macam. Jadi ada yang untuk usaha perseorangan, terus ada yang modal firma, terus ada yang persekutuan komanditer (CV), terus ada yang perseroan terbatas atau PT, terus untuk modal sendiri koperasi. Nah, itu semua anggarannya biasanya cara nyusunnya agak beda. Nah, kalau badan usaha perseorangan kan artinya pemiliknya cuma satu, terus orang yang punya perusahaan itu, badan usaha itu kan bisa narik uangnya kapanpun. Jadi kalau misalnya satu orang bikin badan usaha, misalnya bikin toko, kalau dia mau ngambil modalnya kan terserah dia karena dia yang pemiliknya. Jadi kalau misalnya tokonya kenapa-napa, artinya dia yang bertanggung jawab penuh atas, misalnya kalau dia ngutang artinya dia yang bertanggung jawab, pemiliknya yang bertanggung jawab. Nah, itu kalau misalnya badan usaha perseorangan. Terus gimana cara bikinnya? Jadi langsung masuk contoh biar lebih ngerti. Jadi misalnya modal awalnya 100.000 bulan Januari. Tanggal 15 dia mau nyetor uang tambah modal 50.000. Tanggal 28 Januari dia mau tarik uangnya 10.000.
laba bersihnya yang dianggarkan 15.000. Ini sisa dimasukin aja, misalnya modal awalnya kan 100.000. Terus ada setoran 50.000. Dia mau laba bersihnya untuk dianggarkan 15.000 pada bulan Januari. Nah, itu pertama di jumlah semua aja. Nah, totalnya 165.000. Kalau misalnya dia tarik uang, sisa dikurangin. Dia kan mau tarik uang 10.000 tanggal 28. Nah, nanti modalnya tanggal 31 Januari atau akhir bulan jadinya ya 155.000. Di sini cuma mau ngeliatin kalau misalnya dia bisa narik uang, nanti price-nya sisa dikurangin dari jumlah modalnya. Nah, terus sekarang kita mau bahas penyusunan anggaran modal firma. Jadi, badan usaha firma itu mirip-mirip sama perseorangan, cuma bedanya modalnya dimiliki lebih dari satu orang. Jadi, lebih dari satu orang itu harus bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Masuk contoh aja, misalnya modal awal Januari dari pemilik 1 sebesar 100.000, pemilik 2 90.000, terus Maret mereka rencananya nambah modal sebesar 30.000 dan 20.000. Terus pada bulan Juni keduanya berencana menarik uang untuk keperluan pribadi masing-masing 20.000 dan 10.000. Misalnya ada laba bersih yang dianggarkan sebesar 40.000, terus mereka akan dibagi sebanding dengan modal yang dimiliki masing-masing. Nah, kalau misalnya mau lihat perhitungannya bisa dilihat di sini. Jadi modal pemilik satunya kan diketahui 100.000, pemilik 2 90.000. Terus ada setoran masing-masing. Terus nanti dijumlah totalnya. Terus nanti yang pemilik 1 narik modalnya kembali 20.000 untuk kepentingan pribadi atau narik price-nya. Yang pemilik 2 juga menarik masing-masing 20.000 dan 10.000. Nah, nanti kan total modal yang masih ada itu untuk pemilik 1 110.000, yang pemilik kedua 100.000. Terus kan mereka menganggarkan dapat laba 40.000. Terus dibagi sesuai dengan modal yang ditanam masing-masing. Nah, terakhir kan modal yang ada dari pemilik 1 110.000. Jadi kalau misalnya mau tahu labanya untuk bagiannya pemilik 1, sisa 110.000 dibagi dengan 110.000 ditambah 100.000. Jadi kata lainnya 110.000 dibagi dengan 210.000 dikali 40.000 labanya. Jadi pasti pemilik 1 dapatnya labanya 20.952. Untuk pemilik 2 sama, cuma bedanya dia 100.000 dibagi 210.000 terus dikali 40.000, kan sesuai modal kali labanya 40.000 kan ketemu 19.048. Nah, nanti sisa dijumlah semua ketemu modal waktu akhir tahunnya berapa. Modal keseluruhannya kalau dijumlah akhir tahun jadi 250.000. Itu yang buat firma. Sekarang kita masuk ke persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer itu Indonesianya, kalau misalnya CV itu singkatan dari bahasa Belanda. Jadi Komanditire Vennootschap. CV itu artinya persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Nah, terus ada yang aktif sama yang pasif. Kalau yang aktif itu bertanggung jawab tak terbatas. Kalau yang pasif itu terbatas tanggung jawabnya. Cuma bedanya kalau yang pasif itu dia tidak boleh narik prive, tapi tetap berhak melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Sedangkan kalau yang aktif boleh menarik prive. Itu keuntungannya. Jadi biasanya kan ada resiko tapi boleh narik prive. Kalau misalnya yang pasif resikonya lebih kecil tapi dia tidak boleh tarik prive. Nah, langsung masuk contoh aja. Jadi misalnya modal awal bulan Januari yang aktif itu 100.000, yang pasif 80.000, terus bisa langsung ditulis di sini modalnya masing-masing, terus ada setorannya 20.000 yang aktif, terus yang pasif 10.000. Kalau dijumlah ketemu hasilnya ini 120.000, kalau yang pasif 90.000. Terus ternyata yang tahun itu yang aktif mau narik prive 15.000, jadi otomatis yang sekutu aktif modalnya berkurang jadi sisa 105.000.
Terus saat itu ada laba bersih yang dianggarkan sebesar 30.000. Terus ya tentu saja dibagi sebanding dengan modal yang dimiliki. Jadi kalau misalnya mau tahu labanya sisa 105.000 dibagi dengan 105.000 tambah 90.000 dikali dengan 30.000. Nanti pasti ketemu labanya 16.153. Terus kalau yang pasif dapatnya 13.846,15. Nah, itu di sini bisa dilihat karena modalnya kurang lebih 105.000, pasti dia dapat labanya lebih besar. Bisa dilihat gitu aja. Terus nanti modalnya sisa jumlah semua. Jadi karena dapat laba artinya dapat uang, artinya ditambah. Jadi misalnya yang aktif 121.153,85. Kalau yang pasif kalau dijumlah semua dia punya modal akhir tahun 103.846,15. Jadi bisa kalau dijumlah sisa jumlah aja modal akhir tahunnya bisa ketemu 225.000 untuk keseluruhan. Nah, ke perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Jadi karena tanggung jawabnya terbatas maka tidak ada price. Jadi tanggung jawab sama, dia kurang lebih bedanya sama CV. Kalau CV kan ada yang aktif, kalau yang di perusahaan orangnya pasif semua, jadi nggak bisa ngambil price. Terus bedanya dia kalau dapat dia itu bukan narik price, tapi dia bisa dapat pengembalian uang lewat dividen. Laba yang berdasarkan laba yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi ini contohnya aja, misalnya ada laba yang ditahan awal Januari, jadi misalnya yang tahun lalu, jadi anggap awal tahun itu 200.000, terus dia punya laba bersih 10.000, ternyata dia mau bagi dividen sebesar 5.000, jadi total laba yang ditahan oleh perusahaannya itu 205.000, sisa dikurangin aja dividennya, yaitu untuk PT atau perseroan terbatas. Misalnya sekarang ada anggaran modal sendiri koperasi. Jadi koperasi itu adalah badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Kementerian Kehakiman dan HAM dan diumumkan dalam lembaga negara. Jadi struktur modalnya itu agak unik. Jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada modal cadangan, ada modal sumbangan, dan laba ditahan. Atau laba ditahannya itu biasa disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Nah, ini bisa dilihat. Jadi misalnya ada simpanan pokok 500.000, ada yang simpanan wajib sama setoran total 220.000. Modal cadangannya ada, terus modal sumbangannya ada, terus diketahui ada sisa hasil usaha awal Januari, jadi yang sebelumnya itu 40.000, terus laba bersihnya 10.000. Kalau di total sisa hasil usaha yang lalu sama yang laba bersih barusan 50.000. Terus sisa hasil usaha dibalikan ke pemilik modal itu 15.000, jadi sisa dikurangin aja. Jadi total sisa hasil usaha akhir setelah membagikan sebagian, ya nggak pas sebagian, ya sebagian kecil, itu jadinya 50.000 dikurangi 15.000 jadi 35.000. Sisa hasil akhir usahanya waktu Desember. Nah, nanti untuk modal sendirinya, total modalnya itu sisa nambahin aja dari atas sampai yang sisa hasil usahanya semua sebelah kanan ditambahin. Nanti hasilnya 835.000. Dan ini dividen bukan dividen yang seperti perusahaan, artinya laba yang dibagi ke investornya, bukan. Tapi dividen ini mungkin kurang lebih dividen yang didapat dari hasil investasi koperasi tersebut. Jadi misalnya koperasinya dananya dipakai untuk dana investasi, terus dia dapat dividen, jadinya kan masuk ke bagian modalnya. Nah, itu adalah dividen yang dimaksud, bukan dividen kayak perusahaan yang dibagi. Kalau di sini bukan dividen namanya, tapi sisa hasil usaha yang dibagikan. Nah, itu untuk koperasi. Terus lanjut untuk yang anggaran neraca. Jadi sebenarnya kita udah selesai membahas modul 5 sama 6 hari ini.
Modul 5-nya itu kan bahas anggaran kas, terus ada anggaran piutang, terus kita ada bahas anggaran sediaan sama anggaran utang, terus sama anggaran modal di modul 6. Nah, itu artinya kita bisa membuat anggaran neraca untuk menyusun keuangan. Jadi kalau misalnya kita belajar modul 3 sama untuk membuat anggaran operasional, kali ini kita sekarang juga udah buat anggaran keuangan. Ya, misalnya kita tahu data ilustrasinya, jadi kas diketahui, masing tiap triwulan diketahui, jadi untuk tahunan diketahui, pinjaman tenaga kerjanya diketahui, sedia baik yang akhir sama bahan baku diketahui, utangnya diketahui, baik utang usaha, utang bank yang jangka panjang diketahui, terus laba ditahan diketahui, modalnya ada berapa atau ekuitas sahamnya diketahui, harta tetap diketahui, harta lainnya juga diketahui. Dari anggaran ini kita udah bisa buat anggaran neraca. Nah, anggaran neracanya bisa dilihat di tabel ini. Jadi kita punya kas, piutang usaha, itu semua masuk di atau harta atau bisa dibilang juga aset. Nah, itu kalau misalnya kas, piutang usaha, pinjaman tenaga kerja, sediaan produk jadi akhir, sediaan bahan baku, itu kan semua yang di bawah 1 tahun, jadi termasuk ke harta lancar, jadi lumayan liquid. Terus yang tetap bersih sama lainnya itu kan bisa dalam waktu yang lama hartanya. Jadi itu yang kurang liquid. Jadi itu harta yang nggak lancar masuknya. Jadi kalau misalnya total harta lancar yang ditambah sama yang nggak lancar, total hartanya bisa ketemu 39 juta sekian. Terus itu kan untuk aktiva. Terus pasifanya kan terdiri dari utang dan ekuitas. Di sini bisa dilihat utangnya ada utang usaha, utang bank, utang jangka pendek, utang jangka panjang. Jadi bisa dihitung total utangnya berapa. Terus diketahui ada modal saham, ekuitas sama laba ditahan. Jadi total ekuitasnya ada 23 juta sekian-sekian. Kalau misalnya utang sama modal sendiri atau liabilitas ditambah ekuitas itu total 39 juta. Jadi aktiva pasti selalu sama dengan pasiva. Jadi 39 juta di atas pasti sama dengan 39 juta yang di bawah sini. Kiri sama kanan biasanya orang bilang. Jadi kurang lebih modul 6 selesai sampai di sini, ditutup dengan ilustrasi cara membuat anggaran neraca. Jadi kalau kalian udah belajar modul 6, diharapkan udah bisa buat penganggaran keuangan yang biasanya kita pakai untuk buat anggaran neraca. Kurang lebih sampai di sini. Terima kasih dan selamat malam.